Dalam sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan sekaligus humanis, Marc Marquez, juara dunia MotoGP berkali-kali dan figur besar di dunia balap motor, baru-baru ini secara terbuka membahas betapa menantangnya menghadapi saudaranya sendiri, Alex Marquez, di lintasan MotoGP. Pernyataan ini bukan sekedar catatan teknis dari seorang legenda, ia juga memberi wawasan emosional tentang bagaimana rivalitas profesional bisa berjalan berdampingan dengan ikatan keluarga. Sejak debutnya di MotoGP pada 2013, Marc telah menjadi salah satu pembalap tersukses di kelas Premier. Hingga tahun 2026, ia telah mengumpulkan puluhan kemenangan, gelar dunia, serta momen-momen heroik yang menjadikannya legenda modern olahraga ini. Namun cerita baru muncul ketika adiknya, Alex Marquez, yang memulai karir MotoGP lebih lambat pada 2020, secara perlahan tumbuh menjadi rival yang serius di kelas tertinggi. Musim MotoGP 2025 menjadi babak yang tak terlupakan. Marc dan Alex sama-sama menduduki posisi 1-2 klasemen akhir pembalap, sebuah hasil yang sangat langka dalam sejarah olahraga ini. Dalam banyak seri, kedua bersaudara itu tidak hanya bertarung satu sama lain, tetapi juga bersaing memperebutkan kemenangan. Marc mengaku ada rasa gelisah tersendiri saat harus berada di belakang Alex untuk pertama kali. Bukan karena ia meremehkan kecepatan adiknya, tetapi karena ada konflik emosional yang tak mudah dihilangkan begitu saja ketika berduel secara kompetitif. Ia menyebut bahwa saat itu pikirannya terpecah antara mengejar kemenangan dan memastikan duel dengan saudaranya tetap bersih dan adil. Saya tidak bisa bilang itu rumit secara teknis, jelas Anda ingin menang, tapi ketika di lintasan ada rasa yang berbeda, ungkap Marc dalam wawancara lewat La Sexta. Saya mencoba memberikan 100%, tapi setelah semuanya selesai, saudara Anda telah menyalahkan Anda. Yang membuat pernyataan Marc cukup menarik adalah ia menegaskan bahwa untuk benar-benar bersaing di tingkat tertinggi, kedua bersaudara itu sepakat harus melupakan status mereka sebagai saudara sekalipun ketika berada di lintasan. Marc bercerita bahwa ia dan Alex bahkan berbicara secara profesional sebelum musim dimulai dan sepakat bahwa di lintasan mereka adalah rival, bukan sekedar kakak adik. Saya bilang kepadanya, tahun ini sepertinya kita akan sering bertarung. Aku akan menyalipmu, kamu akan menyalip aku, dan apapun yang terjadi di lintasan, pada hari Senin kita tetap saudara. Dia bilang oke dan kami berjabat tangan. Kesepakatan semacam itu mencerminkan kedewasaan emosional dua pembalap yang memahami bahwa rivalitas profesional tidak boleh merusak hubungan pribadi. Tidak semua rival bisa melakukan itu. Banyak pembalap yang sulit mengatur jarak antara rivalitas kompetitif dan hubungan yang lebih pribadi. Menariknya, meskipun Marc mengaku sulit pada awalnya, persaingan dengan Alex disebutnya justru menguatkan hubungan mereka, alih-alih merusaknya. Alex dalam wawancara terpisah menyatakan bahwa ia selalu memberikan yang terbaik tanpa rasa takut terhadap sang kakak, tetapi tetap mempertahankan rasa hormat yang tinggi di luar lintasan. Banyak pengamat MotoGP bahkan menilai bahwa dinamika ini telah menciptakan kisah rivalitas keluarga paling menarik di ajang ini sejak era Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Rivalitas itu bukan sekedar statistik waktu atau posisi klasemen, tetapi tentang dua jiwa kompetitif dari satu keluarga yang berhadapan secara profesional di puncak olahraga. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa Alex Marquez berada di bayang-bayang nama besar kakaknya. Kritikus sering menyebut bahwa Alex harus membuktikan dirinya layak berdiri sendiri terlepas dari faktor nama keluarga. Marc pun mengakui bahwa adiknya akan sering menghadapi pertanyaan tentang apakah ia memiliki keunggulan atau hambatan karena nama keluarga. Tapi menurutnya, Alex telah membuktikan kualitasnya sendiri dengan hasil yang konsisten dan bahkan mengalahkan Marc dalam beberapa balapan. Ada juga pengakuan bahwa Marc melihat rivalitas ini sebagai dorongan untuk meningkatkan performanya sendiri. Kompetisi dengan Alex memaksanya untuk terus berkembang, baik secara teknik maupun mental, karena saudaranya memahami setiap langkahnya lebih baik daripada rival lainnya. Dari sisi teknis, duel Marc versus Alex bukan hanya persoalan adu cepat. Marc sempat mengatakan bahwa lawan yang memiliki gaya balap yang mirip dengan Alex, seperti Andrea Dovizioso, adalah tantangan tersendiri. Alex bisa membaca ritme lomba dan menemukan momen untuk menekan, membuat Marc harus lebih taktis ketimbang hanya bermain agresif. Beberapa analis bahkan menyebut bahwa Marc lebih adil saat bersaing dengan adiknya ketimbang dengan rival lain yang terlibat. Mencoba memastikan duel berjalan bersih tanpa risiko kontak berbahaya, strategi yang jarang terlihat antara rival dalam olahraga yang sangat kompetitif.
Respek yang terus bertumbuh. Pernyataan Mark yang mengatakan ia tidak akan merujuk kepada Alex sebagai saudaraku di lintasan bukan bentuk penolakan emosional, tetapi strategi psikologis untuk menjaga fokus pada balapan. Ini menunjukkan bahwa kadang istilah lupakan status saudara bukan berarti mengabaikan ikatan keluarga, tetapi memprioritaskan profesionalisme saat berkompetisi. Alex sendiri pada gilirannya juga menunjukkan sikap yang membela Mark terhadap pertanyaan tentang hubungan mereka, menegaskan bahwa ia tetap menghormati Mark sebagai kakak sekaligus rival di lintasan. Apa artinya ini bagi MotoGP 2026? Musim MotoGP 2026 kini semakin dinanti bukan hanya karena persaingan antar pabrikan atau pembalap dari negara berbeda, tetapi juga karena kisah manusia di balik persaingan. Rivalitas antara Mark dan Alex Marquez menambah dimensi emosional yang kuat pada ajang ini, sebuah drama olahraga yang tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga soal identitas, harga diri, dan hubungan keluarga dalam tekanan kompetitif tertinggi. Kisah Mark curhat soal lawan saudaranya mengingatkan bahwa di balik helm dan moncong motor Ducati Lenovo, ada manusia yang menghadapi konflik batin yang kompleks. Dan meskipun status saudara adalah bagian dari hidup mereka, begitu bendera start muncul, hanya profesionalisme dan ambisi yang berbicara di lintasan. Sang juara dunia 7 kali, yang merupakan salah satu pembalap paling dominan di era modern, mengakui bahwa ia mulai memikirkan pensiun dini dari ajang MotoGP. Bukan karena keinginan menyerah, tetapi karena tubuhnya sendiri mulai berbicara lebih keras daripada pikirannya. Himdal yang kini sedang berpikir kapan saatnya mundur. Dalam sebuah wawancara dengan media Spanyol, La Sexta, Marquez secara terbuka berbicara tentang bagaimana tekanan fisik yang ia rasakan semakin berat menjelang musim MotoGP 2026. Meski mentalnya masih kuat dan hasratnya untuk balapan tetap tinggi, ia menyadari bahwa batas fisik seorang atlet adalah faktor yang tak bisa diabaikan. Ia mengatakan bahwa tubuhnya mendorong lebih keras daripada pikirannya, sebuah pengakuan jujur dari seorang petarung yang selama ini dikenal tak kenal takut di lintasan. Saya sudah tahu bahwa suatu saat saya akan berhenti lebih cepat karena tubuh saya, bukan karena pikiran saya, ujar Marquez, mengungkapkan realitas pahit yang dialami banyak atlet elit. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sang pembalap sedang melalui fase refleksi mendalam soal masa depannya di dunia balap motor. Cedera dan perjalanan fisik yang panjang. Marquez bukan sosok yang asing dengan cedera. Sejak awal karirnya di MotoGP, ia telah mengalami sejumlah kecelakaan besar dan operasi yang memaksa tubuhnya terus pulih berulang kali. Yang terbaru terjadi pada musim 2025 ketika ia mengalami cedera bahu saat balapan di Mandalika yang membuatnya absen di beberapa seri terakhir musim itu demi pemulihan. Cedera-cedera ini bukan sekedar luka sementara, mereka meninggalkan dampak jangka panjang yang terus dirasakan sang pembalap, baik pada kondisi otot maupun area sendi yang rentan. Bagi pembalap MotoGP yang mengandalkan kekuatan fisik dan kontrol ekstrim, aspek ini menjadi tantangan serius dalam menentukan seberapa lama mereka masih mampu bertarung di level tertinggi. Sebagai atlet, mengetahui kapan dan bagaimana harus pensiun adalah hal yang paling berat, katanya, menunjukkan bahwa keputusan tersebut bukan semudah menuliskan nama di daftar mundur, tetapi merupakan pertimbangan kompleks antara performa, kesehatan, dan masa depan pribadi. Ironisnya, pengakuan Marquez datang justru setelah ia tampil sangat dominan pada musim MotoGP 2025. Ia berhasil merebut gelar juara dunia, bahkan ketika menghadapi banyak tantangan, termasuk cedera dan tekanan kompetitif dari rival-rival kuat. Dominasi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan dan insting balapnya masih berada di level teratas dunia. Namun, dominasi tersebut tidak membuatnya menutup mata terhadap realitas tubuhnya. Pada musim 2026, yang dimulai dengan status favorit juara dunia, Marquez harus menghadapi kenyataan bahwa kemenangan dan rekor bukan lagi satu-satunya ukuran kesuksesan. Keberlanjutan karier dan kualitas hidup setelah balapan menjadi pertimbangan yang semakin mendominasi pikirannya. Kontrak, masa depan balap, dan tekanan fisik.
Situasi Marquez kini juga berkaitan erat dengan kontraknya yang akan berakhir pada akhir 2026 bersama Ducati Lenovo. Kontrak itu memberi waktu baginya untuk menilai performa, kebugaran, dan motivasi setahun penuh sebelum keputusan besar dibuat soal musim 2027 atau potensi pensiun dini. Pernyataan Marquez mempertanyakan kapan waktu yang tepat untuk pensiun, mencerminkan dinamika kompleks di pedok MotoGP saat ini. Pabrikan semakin cepat mengejar hasil, pembalap menghadapi tekanan fisik yang luar biasa, sementara penggemar terus berharap melihat aksi para legenda di lintasan. Bagi Marquez sendiri, mempertahankan performa artinya terus mendorong batas, tetapi itu juga berarti mengambil resiko cedera lebih lanjut. Refleksi pribadi, warisan, dan keluarga. Dalam wawancara tersebut, Marquez juga menyentuh aspek lain yang lebih personal, keinginannya untuk menjadi seorang anak di masa depan. Ia mengakui bahwa ia tidak terlalu ingin anaknya mengikuti jejaknya sebagai pembalap, karena melihat beban mental dan fisik yang datang bersama karier MotoGP. Ini memberi pandangan emosional yang jarang dibagikan oleh atlet di puncak kariernya. Hal ini menunjukkan bahwa sang pembalap tidak hanya berpikir soal pensiun dari perspektif performa balap, tetapi juga soal kehidupan di luar lintasan, tentang keluarga, masa depan pribadi, dan warisan yang ia tinggalkan. Itu adalah refleksi yang lebih dalam daripada sekedar keputusan balap semata. Reaksi dunia MotoGP. Kabar ini tentu saja mengundang reaksi luas dari komunitas MotoGP. Banyak pengamat mengatakan bahwa meskipun Marquez berpikir soal pensiun, Marquez kemungkinan besar akan terus berbalap selama masih kompetitif dan masih merasa bisa bersaing di level tertinggi. Seorang mantan manajer tim bahkan menyebut bahwa Marquez mungkin akan pensiun ketika ia merasa tidak bisa lagi mengalahkan rivalnya, bukan semata karena usia atau tekanan fisik.